ketika ingin menyelesaikan akar permasalahan klien, itu dari titik mana dulu, Pak? Sejak kami berdiri dan banyak diskusi ya dengan beberapa customer. Betul. Nah itu memang kita coba melebarkan solusi yang kita punya. Nah pertanyaannya, kalau mereka udah punya, Pak? Udah punya, oke. Dia udah punya nih, udah punya. Ya saya sebutlah misalnya, saya udah pakai Oracle, kan ERP itu ya. Saya udah pakai SAP. Kita nggak hanya fokus di ERP saja, kita mempunyai solusi-solusi misalnya mobile application, kemudian web application development, kemudian kita juga masuk ke IoT gitu kan ya. Kemudian kita tahun ini pun kita menargetkan kita mulai main di agentic AI gitu. Oh iya, betul. Karena kan memang sekarang sudah zamannya AI ya. Masih AI. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah lebih dari 3 purnama saya nggak ketemu beliau. Pak Irawan, Masya Allah, dari PT Sinergi Tuntas Solusi, yang biasanya kita panggilnya itu STS ya sebutannya ya. STS. Oke, sebelum saya ngobrol, saya mau ceritakan dulu apa dan bagaimana Sinergi Tuntas Solusi itu di industri teknologi. Jadi saya boleh katakan ini adalah perusahaan industri teknologi yang fokusnya itu tidak hanya menjual software ERP atau di ERP saja, software ERP, tapi juga membangun end-to-end business ecosystem. Dan yang menarik, dia STS ini mengintegrasikan ERP, IoT, mobile apps, dan sekaligus juga business intelligence yang fokusnya adalah efisiensi perusahaan agar perusahaan bisa bersaing. Gitu Pak ya? Ya betul. Langsung kita tanya. Pak, saya mau tanya deh, terkait sama perusahaan teknologi STS ini. Saya malah tertarik pertama ngobrol dulu tentang Pak Irawan nih, owner ya, sebagai owner, founder ya Pak ya, sekaligus ya. Ceritain dong Pak sedikit, kenapa Pak Irawan kok mengambil keputusan untuk terjun di dunia bisnis teknologi, dan background-nya sebelumnya apa Pak? Background-nya sebenarnya dulu saya juga karyawan. Oh profesional. Baik. Dan kebetulan di bidang IT ya. Oh di teknologi IT juga Pak? Spesifiknya memang di ERP dulu. Oh di mana Pak? Boleh tahu Pak? Company-nya. Company-nya boleh. Oke, boleh. Metro Data dulu. Oh di Metro Data. Baik. Dulu sudah hampir 10 tahun ya saya di Metro Data sebagai konsultan ERP. Awalnya sempat ngobrol-ngobrol santai juga sama teman gitu kan ya. Baik. Kenapa kita bikin sendiri yuk gitu ya. Biasalah itu obrolan antar karyawan gitu. Diskusi ya. Kita bikin yuk perusahaan IT gitu kan ya. Terus ngobrol ngalor ngidul gitu, terus kata teman, susah katanya. Karena pemerintah kita nggak support gitu katanya. Baik. Kita nggak support. Kalau mau bikin harusnya pemerintah mengalokasikan dana membuat data center, IT center gitu kan ya. Baik. Dan mungkin analoginya ke Silicon Valley gitu. Iya betul. Di Amerika mereka punya Silicon Valley, kemudian di India mereka bangun IT center di Bangalore ya, di Pune itu yang copy paste dari Silicon Valley. Ya betul. Kenapa India begitu pesat IT-nya? Pesat IT-nya sehingga Amerika juga kalau kemarin waktu saya pertama waktu saya juga sama profesional di Telkomsel ya. Ketika saya sebagai IT fast solution itu juga sama tuh Pak. Hampir sebagian konsultan kita tuh hampir 40%-nya dari India gitu ya. Nah sekarang gini Pak, saya coba bergeser pertanyaannya berkaitan sama tadi saya tertarik sama kebijakan pemerintah, ketidakpastian bisnis itu kan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Semua pebisnis pasti mengalami itu. Nah, IT solution itu kan salah satu part of solution untuk pengusaha mampu menghadapi ketidakpastian bisnis dan ketidakpastian kebijakan. Betul ya Pak? Ya, betul. Karena semua ketidakpastian itu ujung-ujungnya adalah inefisiensi. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Nah, sekarang saya mau tanya terkait sama STS sendiri nih. Kan banyak perusahaan selalu menawarkan solusi, kemudian menawarkan sebuah goals efisiensi. Nah, dari STS sendiri nih, sebelum saya bicara tentang produknya, filosofi STS ketika ingin menyelesaikan akar permasalahan klien, itu dari titik mana dulu Pak?
Oke. Biasanya kita sebelum memberikan solusi, kita ada diskusi ya dengan calon customer kita. Baik. Pain point mereka apa? Oke, betul. Pain point mereka apa? Kita coba gali. Betul. Nah, dari situ baru kita menawarkan, ya Bapak pakai solusinya yang ini. Gitu. Oh, baik. Yang akan kita lakukan ini, pain point Bapak ada 10. Nah, kita coba bantu dengan solusi dari kami itu 10 ini selesai gitu kan ya. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Nah, termasuk software apa yang kita tawarkannya. Karena kita memang fokusnya di ERP, cuman kita ada beberapa brand lah yang kita tawarkan gitu kan ya. Nah, biasanya kita akan ngobrol detail, kemudian kita buatkan demonya gitu kan ya. Nah, ini apakah sudah cukup memberikan solusi atau enggak? Nanti kita dari TikTok itu baru kita coba approach lagi lebih detail untuk solusinya gitu. Oke, saya potong sedikit Pak. Saya jadi teringat nih, kan kalau kita masuk ke sebuah industri bisnis yang dia belum punya ekosistem, saya pikir itu jauh lebih mudah. Betul ya Pak ya? Betul. Jauh lebih mudah. Kita bisa ngarahin dia, kita bisa bikin the new architecture efficiency ekosistem bisnis IT mereka gitu. Nah pertanyaannya, kalau mereka udah punya Pak? Udah punya, oke. Dia udah punya nih, ya saya sebutlah misalnya, saya udah pakai Oracle, kan ERP itu ya, saya udah pakai SAP, kan itu yang paling sering banyak dipakai industri-industri. Kalau selain itu apa Pak? Mungkin Bapak tahu SAP, Oracle ada lagi? SAP, Oracle, ada Microsoft. Oke, Microsoft juga ada ya, segala macam. Nah, karena dulu saya biasa pakainya Oracle sama SAP dulu. Nah, katakan mereka udah punya gitu. Terus mereka butuh customize yang untuk secara efisiensi, waduh, kalau pakai SAP dan Oracle oke sih. Cuma kan maaf nih, ini saya juga pengguna juga gitu ya. Dan saya juga waktu itu terlibat di industri yang walaupun ada industri besar dan juga industri menengah. Pasti kita berpikir, bisa nggak sih saya pakai aplikasi yang sudah berjalan, tapi untuk customize itu saya masih pakai yang lain gitu. Gimana Pak solusinya Pak? Selama sejak kami berdiri dan banyak diskusi ya dengan beberapa customer. Betul. Nah itu memang kita coba melebarkan solusi yang kita punya gitu. Jadi kita nggak hanya fokus di ERP saja, kita mempunyai solusi-solusi misalnya mobile application, kemudian web application development, kemudian kita juga masuk ke IoT gitu kan ya. Kemudian kita tahun ini pun kita menargetkan kita mulai main di agentic AI gitu. Oh iya, betul. Karena kan memang sekarang sudah zamannya AI ya. Masih AI. Gitu. Iya, betul. Nah, beberapa klien kalau kita ngambil case ada juga yang dia sudah pakai SAP gitu. Oke. Nah, dia kemarin meminta dibuatkan aplikasi vendor management system. Betul. Nah, dia berpikir kalau ini dibangun, sebenarnya dia sudah punya salah satu turunan dari produk SAP ya, kalau disebut Ariba lah gitu ya. Oh ya, Ariba. Ya, betul. But they are not happy with. Oh iya. Nah, terus mereka minta, mungkin karena budget ya. Iya. Minta dibuatkan. betul. Web aplikasi. Nah, itu kita tetap support, kita membuat web aplikasi untuk vendor management system, dan itu fully terintegrasi dengan SAP-nya sendiri. Gitu. Oh gitu. Oh, I see. Nah, kalau misalnya kondisi kayak gini Pak. Ini kita studi kasus ya, biar teman-teman tahu nih. Kan katakanlah contoh nih yang saya temui industri F&B, Horeca. Itu kan mereka kan berkembangnya kan dari level pertama kali bangun, mereka pakai POS, awalnya kan gitu Pak ya. POS dibangun, transaction. Setelah mulai transaction bertumbuh, dia mulailah financial application. Ternyata dipakai yang lain. Gitu ya, ini pakai aplikasi X, ini pakai aplikasi Y. Kemudian mulailah dia punya inventory manajemen. Dia makin berkembang, dia duplicate banyak beberapa cabang, mulailah dia membangun central kitchen. Di situ dia pakai inventory manajemen dan segala macam dengan aplikasi yang berbeda lagi. Ini kan berarti kan silo aplikasi nih Pak. Betul. Di satu titik pasti mereka akan capek gitu. Bagaimana? Ada nggak solusi dari teman-teman STS nih kalau kondisinya kayak gini? Banyak dirasakan oleh banyak industri nih yang lagi berkembang saat ini Pak. Gimana Pak? Sebenarnya kalau seperti itu kita menawarkannya satu platform yang buat semua gitu ya.
Satu platform yang mereka bisa support tadi semua kebutuhan. Nah, kita ada ERP Odoo gitu kan ya. Odoo, nah, di sana sudah ada POS-nya, ada inventory-nya, ada financial manajemennya, sampai laporan accounting-nya gitu kan. Nah, kemudian untuk pembelian, nah itu dalam satu platform ya, sampai inventory, sampai purchasing-nya gitu ya, stok otomatisasinya ya segala macam ya. Iya. Nah, kalaupun ini kan modular ya, kalaupun mereka mau mulainya dari POS dulu itu bisa. Nanti setelah mature baru mereka mau ditambah lagi dengan finance, kemudian dengan inventory, itu bisa dilakukan secara parsial. Pak, problemnya kan data, Pak. Iya, data. Gimana, Pak? Kan database-nya udah banyak nih. Iya. Kalau dia dia katakanlah dia transformation gitu, biar bertransformasi kan berarti kan? Itu gimana, Pak, di suite database-nya yang lama? Yang lama biasanya ada yang kita tawarkan juga data migrasi gitu ya. Atau kalau biasanya kita pakai big data juga gitu. Berarti itu sebetulnya, ini saya biar teman-teman juga tahu nih, karena kan kita detail ya. Database yang lama, katanya dia pakai aplikasi X, ini aplikasi Y, ini aplikasi Z, gitu ya. Pertanyaannya kan, kadang-kadang kan mereka punya bahasa masing-masing nih, Pak. Betul ya? Iya, betul. Bahasanya beda-beda. Otomatis juga database di mereka juga itunya beda-beda nih, file formatnya gitu. Nah, Bapak datang nih dengan satu sistem baru gitu kan. Karena bisa jadi habis nonton ini bisa ngomongin Bapak nih kasusnya sama. Sebenarnya kita juga ada solusi data cleansing ya, data cleansing dan data standarisasi. Jadi semua data itu ya, beberapa pengalaman kita itu ada data yang nggak standar gitu betul, kan. Itu kita bantu dengan melakukan standarisasi dan cleansingnya juga. Jadi kita keluarkan semua datanya, kemudian kita coba buatkan standarisasinya semua. Jadi dibikin satu bahasa standar ya, yang tadinya mereka beda-beda segala macam. Agak berat ya obrolannya. Minum dulu, Pak. Ayo, Pak, bismillah. Alhamdulillah. Kalau pagi itu saya kadang-kadang minum, pakainya ini, Pak, kolagel nih, Pak. Ini kolagel nih, super kolagen 4.500 mg. Jadi ini buat ini, Pak, buat kulit, bagus buat kulit, buat rambut, buat sendi-sendi segala macam. Karena kolagen itu kan ketika umur kita udah menginjak 30 plus tuh, Pak, itu kolagen dalam tubuh kita berkurang, makanya ada penuaan dini, keriput segala macam. Nah, itu kolagen menambah kolagen kita. Baru tahu nih saya. Oh iya, Pak. Iya. Insyaallah. Boleh, nanti kita kirim, Pak. Ini biasanya kalau misalnya itu bisa langsung diminum karena ada gel atau pakai kopi biasanya sih. Masya Allah. Oke, Pak, lanjut ya. Kita ngobrol lanjut ya. Pak, tadi menarik sih menurut saya ya. Artinya teman-teman jadi tahu nih bahwa STS nggak cuma menghadirkan satu aplikasi software ERP, tapi juga mampu menyelesaikan semua permasalahan problem yang sudah berjalan gitu, Pak ya. Sekaligus juga data migration dan standardization data language-nya ya, Pak ya. Keren. Pak, sekarang kalau teman-teman kan saya kemarin juga dapat beberapa klien tuh properti, Pak. Saya mikir, emang properti bisa ya dibuat ERP-nya? ERP-nya mungkin stok barang kalau saya lihat gitu ya. Tapi apa sih mungkin Bapak ada ide atau apa gitu kalau properti itu? Kalau properti untuk proses operasional mereka ya, dari penjualan, kemudian dari project management gitu kan ya. Project management ya. Dari dia mulai bangun proyeknya. Biasa dia punya aplikasi project management sendiri gitu ya. Buat timeline-nya segala macam. Nanti pas penjualan dia punya aplikasi sendiri. Gitu ya, biasa gitu ya. Kemudian pada saat kayak saya pernah juga tuh waktu pas properti jualan, itu mereka ngasih saya tab gitu, saya suruh milih speknya dan lokasinya kan. Ketika saya pencet lokasinya, gitu kan dia bentuknya kayak denah gitu kan. Pencet lokasinya terus muncul, saya dimasukin nama, saya masukin DP. Kelok tuh, Pak. Kan waktu itu kan saya bareng-bareng tuh ada beberapa salesnya properti kan. Kelok tuh, dan yang lain nggak bisa. Jelas bilang, oh maaf ini udah kelok, nggak bisa gitu kan. Otomatis dan itu terbaca di semua device mereka. Bisa gitu ya, Pak? Bisa. Oh iya, baik. Nah, artinya teman-teman properti harusnya jauh lebih agile ya, Pak. Dan atau terjadinya bias atau miskomunikasi
orang DP di satu rumah gitu ya, nggak mungkin terjadi gitu ya. Itu benar-benar. Nah, itu lebih kepuasan ya, kepuasan kita. Nah, sekarang kan kita bicara lebih banyak IoT sama AI nih Pak. Iya. Jadi agak berat ya udah gitu. IoT sama AI Pak. Dulu saya pernah bikin project IoT sih sama teman-teman PLN dulu ya, tapi tahun 2013 lah itu ya, 2013 2014 IoT. Jadi ngisi pulsa itu yang token ya. Waktu itu pertama kali token di launching, kan kalau nenek-nenek yang di rumah kan nggak bisa, susah kan, pakai sang dongle gitu kan. Ada SIM cardnya, terus kita langsung terhubung dan segala macam. Itu waktu itu kita pernah bikin itu Pak. Nah sekarang berkaitan sama industri yang lainnya nih Pak, kan UMKM banyak banget industrinya Pak. Bisa nggak Bapak kasih contoh IoT yang bisa mengefisiensikan teman-teman industri UKM lah gitu atau menengah? Kalau UKM yang pernah jalankan IoT, yang UKM, kalau kita masih di corporate ya kemarin. Kalau yang corporate, kalau corporate apa IoT yang pernah dijalankan? Kalau yang corporate yang sedang kita garap ya, support ya, yang sedang kita kembangkan itu kebetulan kita ada project di mining ya. Oh, kayak pertambangan, mining, baik. Coal mining batu bara. Coal mining, baik, batu bara. Nah, kemarin kita coba develop itu, mereka kan kalau mereka menggali itu ada tumpukan batu bara. Oh, baik, baik. Stockpile lah gitu. Betul, stockpile, betul. Nah, kita membuat IoT menggunakan kamera dengan fotometri, kita bisa menghitung berapa tingginya, volumenya berapa kubik ya. Oh, I see. Dan itu langsung diinformasikan ke sana. Dan langsung masuk ke server dan mereka bisa lihat stockpile ini, area ini volume berapa, stockpile ini, area ini volumenya berapa. Sehingga otomatis kalau itu masuk ke bagian transportation, dia tahu tuh mana yang paling urgent untuk dia angkat duluan gitu ya, karena ini udah melebihi dari batas kapasitinya gitu. Itu salah satu yang sederhana. Dan itu otomatis ya. Oh, jadi berarti bisa juga dong Pak, di mining itu kan dia banyak bahan bakar tuh Pak, solar gitu kan ya, segala macam. Bisa juga dong IoT-nya di situ dong. Bisa. Karena kan ketika di level tertentu kan dia harus kalau dia harus ngitung jarak nih berapa dia harus kirim. Kadang-kadang butuh waktu 2 hari atau 1 hari ke arah mining untuk ngirim itu solar. Dia ada buffer stock kan. Betul. Nah sampai di titik buffer stocknya langsung alert gitu. Alertnya langsung masuk ke sana otomatis ke handphonenya dia gitu, device kan. Karena bisa kebaca di situ kan. Bener ya bisa ya? Bisa. Kita ada full meter juga untuk mengukur volume di dalam tangki itu kita. Tangki ada ya berarti ya. Oh iya betul. Di kendaraan truknya itu kita bisa tahu konsumsi bahan bakarnya berapa gitu. Benar, sampai sedetail itu sekarang ya Pak ya. IoT segala macam. Menarik Pak. Baik. Saya sedikit bertanya lagi nih Pak, berkaitan sama tantangan dan problem terbesar yang Bapak hadapi pada saat Bapak pindah zona. Kan zona profesional nih. Tadi kan di awal ngobrol-ngobrol orang kopi gitu kan. Sama kantin lah, jangan orang kopi lah. Ngobrol kantin lah ya sama teman-teman gitu. Kita mau bisnis yuk, ayo gitu. Berarti kan pindah zona tuh Pak. Profesional langsung ke bisnis gitu. Kira-kira gimana Pak? Apa tantangan terbesar Bapak? Sebenarnya awal-awal berat ya. Karena kan sebagai profesional kita mempunyai income yang tetap gitu kan. Setuju. Nah, begitu kita pindah zona, ya kita berhadapan dengan sesuatu yang mungkin jadi tidak pasti gitu kan ya. Betul. Jadi kadang ada project, kadang nggak ada project, dan kita harus prepare mental juga gitu kan ya. Betul. Dan mungkin kalau kita muslim ya kita harus tawakal juga. Tawakal. Master mindsetnya dibentuk ya Pak. Ya karena mungkin kadang kita udah mengejar suatu project. Setuju. Kita udah persiapkan, kita udah pede. Oh ini dapat nih. Ternyata nggak dapat. Tapi begitu nggak dapat, besok-besok ada yang teman yang nelpon. Ini kita ada kerjaan ini, mau ngerjain nggak? Dan itu langsung dapat gitu. Tanpa kita melakukan banyak persiapan juga gitu. Menarik. Karena saya pernah ngalamin juga Pak. Jadi makanya saya tanam di dalam diri saya bahwa project manajemen yang terbaik leadernya adalah Allah Pak. Masya Allah. Dia punya project management itu the best banget gitu menurut saya. Karena saya pernah ngalamin. Saya dapat ini cerita sedikit ya. Saya dapat klien itu rumah sakit Pak.
berapa kali saya presentasi rumah sakit A, rumah sakit B, gagal. Tapi di sisi itu kan akhirnya saya jadi belajar kan. Belajar membangun presentasi. Waktu itu masih rumah sakit kelas klinik lah, waktu klinik lah, maaf, kelas klinik. Sampai di titik tertentu, Pak, saya dapat telepon rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi. Dan di situ saya bilang, the best Allah. Kenapa, Pak? Saya udah siap, presentasi saya udah perbaikan 3 kali. Dan langsung dia saya yakin bismillah insya Allah ini deal. Deal, Pak. Masya Allah. Bisa karena Allah Ta'ala. Keren. Pak, closing statement. Sebelum kita selesai. Jadi di sini kan yang nonton katakanlah ada banyak pengusaha-pengusaha nih, Pak. Berkaitan sama efisiensi, ERP, IoT, dan segala macam tadi kita diskusiin. Pesan atau closing statement Bapak untuk para pengusaha yang lagi nonton. Untuk mendapatkan efisiensi, apa Pak? Untuk mendapatkan efisiensi, mungkin kata kuncinya sekarang itu data ya. Data? Ya, data. Siapa yang menguasai data, dia bisa banyak melakukan decision making yang bagus gitu ya. Nah, data itu mungkin bisa datang dari ERP gitu kan. Betul. Itu internal data. Benar. Tapi data eksternal itu bisa datang dari berbagai sumber di luar gitu. Betul. Bisa dari sosial media, bisa dari YouTube, bisa dari gambar, video, bisa dari berita kebijakan pemerintah. Nah, itu kalau kita gabungkan ya data internal dan eksternal itu kita olah menjadi satu big data analysis. Ya, big data analysis. Kemudian kita bisa tampilkan dalam bentuk dashboard yang mudah user friendly ya Pak ya. Nah, di situ para pengusaha bisa mengambil keputusan untuk melakukan efisiensi, Masya Allah, kemudian inovasi yang bisa dilakukan untuk menghadapi semua kondisi tadi gitu kan ya. Ketidakpastian bisnis dan ketidakpastian kebijakan tadi gitu ya. Jadi ada support dalilnya ya Pak ya untuk mengambil keputusan, jadi nggak bias. Tentunya kalau dengan data ya semakin akurat ya. Kadang dibanding kalau kita menggunakan asumsi. Gitu. Insting, asumsi dan segala macam. Karena memang saat ini karena banyaknya data yang bisa kita kumpulkan, data empiris dan big data analysis menjadi dominan ya Pak ya. Iya, betul. Masya Allah. Dan lebih terukur juga ya. Lebih terukur, resikonya, terus probabilitas keberhasilannya. Dan ini berlaku tidak hanya industri besar harusnya Pak ya. Industri menengah ke bawah juga harusnya mulai belajar sekarang ya untuk kalau misalnya kalau UMKM kan mereka akan harus jualan apa itu mereka bisa tahu dari sentimen pasar seperti apa gitu kan ya. Setuju. Misalnya untuk anak remaja itu dia lagi suka apa itu kan bisa kita dapat dari data-data di sosial media gitu kan ya. Good, betul Pak. Saya jadi ingat anak saya kemarin karena dia lagi belajar ikut digital battle waktu itu. Jadi Shopee itu di screenshot sama dia. Kemudian dia taruh di AI, analisis gitu. Dan dia nanya ke AI, lihat dari data ini, perkembangan berapa hari di situ sama dia. Mana yang menurut kamu bulan depan bakal tren? Ya, Masya Allah. Bisa ya gitu ya? Bisa, ya. Teman-teman harus pakai tuh buat UMKM. Ya. Sesederhana itu sebetulnya. Memanfaatkan teknologi agar kita bisa punya arah yang jelas untuk mengambil keputusan. Masya Allah. Pak Irawan, terima kasih. Terima kasih. Ilmunya keren banget. Teman-teman, kalau ada permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi, programnya masih silo, butuh ekosistem end-to-end ekosistem bisnis, butuh IoT dan segala macam, hubungi PT Sinergi Tuntas Solusi. Makasih Pak Irawan. Ya, makasih. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Dibutuhkan banyak industri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selalu gitu. Sekali Bisnis Indonesia dan Pak Irawan dari PT Sinergi Tuntas Solusi.